Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Dwi Priyansa, umur saya 17 tahun. Saya akan menceritakan tentang sejarah pena. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah pena. Catatan tertulis mengenai pena yang dilengkapi kantong tinta berasal dari abad ke-10 Masehi pada 953. Khalifah Ma'ad al-Mu'iz dari Mesir menginginkan pena yang tidak mengotori tangan dan bajunya dengan tinta. Ia diberi pena yang dilengkapi penyimpanan tinta dan tintanya mengalir ke mata pena dengan bantuan kapilaritas dan gravitasi. Seperti ditutur oleh Qadi al-Nu'man al-Tamimi dalam Khit al-Majlis wa Ilmu Syarat, al-Mu'iz yang memimpin proyek pembuatan pena memberi instruksi, "Kami ingin membuat pena yang bisa dipakai menulis tanpa harus bolak-balik mencelupkan pena ke tempat tinta. Dan pena tersebut harus dilengkapi kantong tinta di dalamnya. Pemilik pena dapat meletakkannya di lengan baju atau di mana saja ia ingini tanpa terkena noda tinta atau tinta bocor dari pena. Tinta hanya mengalir kalau pemilik memakainya untuk menulis. Sepengetahuan kami, belum ada orang yang pernah membuat pena seperti ini. Dan berbagai bahan perenungan bagi siapa saja yang menyadari kegunaan dan pentingnya pena seperti ini. Dalam Deles Psikomathematis 1636, penemu berkebangsaan Jerman Daniel Schwenter menceritakan pena yang dibuat dari dua pena bulu. Pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania Petre Spunaru menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan kartris yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan dan diproduksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas berujung indium karet keras dan tinta yang mengalir lancar. Pada 1870-an, Duncan Mackenzie, seorang Kanada penduduk New York City, bersama Alonzo T. Cross dari Providence, Rhode Island, membuat pena xylograph yang dilengkapi mata pena berbentuk tabung berlubang dan sebatang kawat yang berfungsi sebagai katup. Pena xylograph ini umumnya dipakai untuk gambar teknik, namun dulunya populer untuk menulis. Era produksi besar-besaran pulpen dimulai tahun 1880-an. Ketika itu, produsen terbesar pulpen di Amerika Serikat adalah Waterman yang memproduksi pulpen hasil desain Poneru asal New York City dan Witt asal Brownsburg, Pennsylvania. Nama Waterman menjadi lebih populer daripada Witt dan menjadi produsen terbesar pulpen hingga awal 1920-an. Pada waktu itu, sebagian pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan menetaskan tinta ke kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen sudah ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20-an. Antara lain berkat penemuan Waterman, Walter Archiver, dan Parker. Di Eropa, pemasok
Asal Jepang yang dikenal dengan nama Pelikan memperkenalkan pulpen pertama mereka pada tahun 1989. Pelikan sebelumnya membeli paten untuk pulpen dengan dipatenkan tahun 1970 dan diproduksi masa sejak 1911 dan paten pengisi tinta model piston dari Theodor Kovacs asal Hongaria. Walaupun sudah ditemukan, pulpen masih sangat populer antara 1940-an sampai 1950-an. Pulpen masih mahal dan tinta masih sering bocor atau macet. Sedangkan teknologi tinta sudah matang dan diproduksi massal. Model-model yang populer pada 1950-an adalah Parker 51, Snorkel dari Siever, dan Skyline dari Evershed. Pada 1960-an, teknologi bolpen semakin maju dan mulai menggantikan posisi untuk penggunaan sehari-hari. Kini, produsen pulpen yang masih bertahan, terutama Moonblack dan Pelikan, lebih mempromosikan pulpen sebagai benda koleksi dan simbol status daripada alat tulis hari-hari. Pada dasarnya, pulpen jenis ini sendiri lebih dikenal dengan sebutan fountain pen. Jenis pulpen ini berbeda dengan jenis ballpoint pada umumnya, di mana pulpen jenis ini memiliki cat yang diisi ulang dan penggunaannya pun dapat menghasilkan goresan yang lebih memiliki seni. Di Indonesia sendiri, fountain pen lebih dikenal dengan sebutan pena. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.